Halo Budum, balik lagi sama gua dan Kolius seperti biasa. Kalau udah bareng kayak begini, ada tabel-tabel begini, ya sudah jelas lah ya kita akan bisa dibilang membuat video yang paling fenomenal dan paling kontradiktif oleh masyarakat Mobile Legends karena memang ini selalu menjadi pro kontra. Bener dibilang settingan, kalah dibilang dikata-katain kayak tuh makan tuh predik ini ya, tapi kan sebenarnya emang tujuan gue sama Kolius dari awal itu bikin prediction seperti ini adalah menaikkan sebuah awareness atau atensi kalian terhadap sebuah fenomena playoff yang belum terjadi gitu loh. Jadi emang di sini gue sama Kolius cuma ya have fun aja lah, cuma kayak iseng-iseng aja bikin prediksi-prediksi ala-ala. Bener ya udah, kalah juga ya udah, kagak ngaruh sama kita karena emang timnya yang pada bertanding. Cuma untuk saat ini kita kan udah ngeliat nih season 8 kita pakai aset yang Google Spread kayak gini ya kan. Waktu itu gue masih sendiri nih, Onyx, dan emang season 8 Onyx yang menang. Season 9 ada Kolius juga yang ternyata Onyx RRQ bener. Poinnya doang mungkin yang di sini bisa dibilang gue mungkin lebih ini kali ya, lebih kaget gue juga. Kurang. Pas soalnya gue juga kaget tuh. Season 8, season 9 udah kita lewati. Nah buat sekarang nih, karena kita masuk ke season baru, kita juga menggunakan metode baru. Dan ini mungkin shoutout juga untuk Mirko terutama. Jadi gue nemuin cara kayak gini, yang dimana ya kita bisa ini loh, bisa ubah-ubah sedikit gitu loh konsep yang ini di paint ya teman-teman ya. Jadi emang sebenarnya kalian pun sebenarnya bisa ngedit kayak gini juga. Dan bedanya untuk sekarang lebih apa ya, lebih ribet kelihatannya, tapi emang nanti hasilnya tuh gambarnya lebih bagus. Dan gue udah bedakan di sini, udah divided, ada yang KB, ada yang Kolius. Jadi karena MDL kayaknya gue start duluan ya. Sepertinya kita start dari Kolius dulu nih. Kolius untuk match Aura AE Bigetron RBL 2 match sekaligus, silakan. Hari pertama pembuka ya. Sekali lagi buat teman-teman, kita bukan Guslius apalagi Gusrian. Jadi cuman tebak-tebakan aja atau ngeprediksi. Oke, bahas dulu dari game yang match yang pertama kita, yaitu Alter Ego Aura ya teman-teman. Kayak yang kita tahu, di akhir-akhir minggu MPL regular season Aura itu lose streak, dan bahkan kalau gua ngebahas sedikit turnamen sebelum playoff, mereka ada ngikutin turnamen yaitu babak kualifikasi ya Be ya, dari Piala Presiden. Iya. Aura juga dari EVOS dan sekaligus kalah dari Alter Ego MDL teman-teman. Dan untuk Alter Ego-nya ini sendiri, performa terakhir yang kelihatan adalah ketika di babak regular season ya Be ya, dengan ketajamannya yang begitu bagus. Tapi kalau nggak salah last match dia kalah ya, lawan Last Onyx. match lawan Onyx, yes. Itu tapi Ya, lawannya betul. Onyx yang puncak klasmen. Betul. Nah, makanya di sini ketika ketemu, ya kayak yang waktu itu pernah kita bahas di MP Show ya Be, kalau auranya nih nggak evolve, ya dia yang bakal pulang pertama, bahkan nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Tapi memang kalau kelihatan dari Piala Presiden, I think something wrong with them, dan gue tetap rasa Alter Ego yang maju ke babak berikutnya ketemu RRQ. Oke, Alter Ego yang bakal lolos ketemu RRQ dengan skor Mohon maaf, Aura 3-0. wah 3-0 ya, kayak yang tadi sempat gua contohin ya untuk jadikan aset. Oke. Ada alasan spesifik atau ada yang mau disampaikan kok? Gue nggak tahu sih, gue nggak ngelihat ini Aura yang menangin Piala Presiden 2021. Gue nggak ngelihat Aura yang di season 9. Jadi kayak beda aja Be, kayak reset settingan pabrik. Makanya di sini yang gue bilang, semoga itu auranya memang solving problemsnya mereka, dan di playoff memberikan perlawanan yang begitu keras. Jadi ya bungkamlah hasil yang gue prediksi ini dengan misalnya let's say Aura yang menang, atau bahkan kalau kalah pun skornya 3-2 gitu. Jadi kasih game keras lah ya. Iya. Oke. Next match 2 masih sama nih, play-ins nih, kalah pulang. BTR, RBL dua-duanya lagi gila. Bigetronnya juga kayak yang kita lihat di babak regular season terakhir mereka ngalahin EVOS, terus di Piala Presiden juga seganas itu mereka. Apalagi Rebellion kemarin juga seperti yang kita udah pernah bahas, Wijanarko yang menjadi kunci yang terakhir gue bilang, ternyata di Piala Presiden tanpa Wijanarko RBL juga menggila. Dairennya juga segitu bagus ya. Makanya gue bilang ini sebenarnya kayak grand final tapi papan tengah kalau menurut gue. Karena Bigetron sama RBL ini adalah tim yang tadinya mungkin kelihatannya kurang bagus, tapi mereka adalah dua tim yang berhasil improve sehingga mereka ada di babak playoff ini. Tapi kalau udah ketemu, RBL tuh punya satu kekurangan Be. Gue nggak bilang mereka nggak jago, gue nggak bilang makro mereka jelek. Experience, pressure di playoff bakal lebih gila. Ini pertama kalinya mereka ada di playoff, adanya penonton, dan gue rasa ini kalau sampai mereka
lack of experience dan ternyata mereka adalah stage fright atau demam panggung, itu otomatis Rebellion bakal goyang. Tapi menurut gua di sini kayaknya 3-1 sih BTR yang lolos. BTR yang lolos ya. Ya, ke babak playoff. Ini kan play in soalnya kan. Oke, benar. Soalnya balik lagi teman-teman ya, yang kalah di hari pertama tidak bisa melanjutkan pertandingan untuk di hari-hari selanjutnya, dan itu juga yang akan terjadi ketika nanti kalian ada di lower bracket. Dan mungkin untuk sekarang pun kita melihatnya ya, oh bang skornya 3-0, 3-1. Ya balik lagi ada beberapa alasan dari opini kita pribadi yang mungkin berbeda dari kalian, dan kalian juga berhak kok untuk menuliskan di kolom komentar bagaimana opini kalian, bagaimana nanti mungkin prediksi kalian sendiri juga. Kita sangat terbuka di sini dengan opini apapun, dan balik lagi kita di sini juga cuma ya elah prediksi-prediksian doang. Ya, dibilang dari awal kita juga nggak ada tujuan apa-apa. Dan tapi inilah dia untuk bracketnya Coleus di hari yang pertama. Kita lanjut dulu, kita ubah dulu ke predik punya gua atau bracket gua di hari yang pertama. Mungkin kita start dari Alter Ego dan juga Aura, yang memang gua juga jujur cukup kaget ya ketika kita ngomongin soal Aura yang kemarin itu, wah gila men. Kita semua mata tuh tertuju pada Aura, tapi entah kenapa gua nggak tahu apa yang terjadi di dapur mereka. Gua nggak tahu kenapa mereka udah jarang memunculkan pick-pick yang nyeleneh tapi efektif lagi. Karakter Aura dulu lah yang kayak season 8, season 9, dan bahkan sempat menjadi People Champs. Bahkan sadar nggak sadar ya teman-teman ya, konotasi People Champs itu tuh udah pada bergeser ke Geek Farm atau bahkan Rebellion. Karena memang secara mengejutkan kedua tim ini itu pas season 10 week 8 itu bener-bener up banget, dan mungkin semua mata tertuju kepada mereka. Bahkan sampai Coleus pun bilang ya, Aura tuh kayak ya lagi beruntung aja karena emang dia startnya bagus banget, dan endingnya walaupun mungkin kurang bagus, tapi nggak tahu kenapa menurut gua kalau sampai tanggal 19 Oktober nanti jam 1:30 itu internalnya nggak ke-solve masalahnya, ya mungkin sorry to say si Alter Ego di sini bakal melaju untuk ke babak selanjutnya. Dan menurut gua mungkin kita cukup setuju kalau ngomongin soal 3-0, tapi entah kenapa mungkin di sini Alter Ego game keduanya malah menurut gue menurut gue di sini Alter Ego game keduanya nih yang kecolongan, karena gue bilangnya apa ya, habit kali ya. Jadi gue bakal iya, habit Alter Ego ngegas di game yang pertama, tiba-tiba game yang kedua out of nowhere mereka kayak kehilangan jati diri, kehilangan komunikasi. Dan menurut gue itu pun mereka tetap harus solve sih untuk Alter Ego-nya. Aura 1 poin untuk di game yang kedua mungkin terambil lah ya. Nah lanjut match 2, Bigetron lawan Rebellion. Gue mungkin baru nih di sini kontradiktif sama lo kok. Ketika lo bilang Bigetron punya pengalaman, menurut gue Rebellion Zion yang minim akan pengalaman, tapi mereka tuh cukup berani anak-anaknya untuk keluar dari zona nyaman, coba buat main yang apa ya, playstyle mereka lah, kayak akan hero pool. Iya, itu terusnya juga kalau ngomongin soal flex pick, Rebellion Zion juga lumayan banyak. Mungkin WJ gue cukup setuju, karena WJ powernya ada di 2 hero, Matilda dan juga Ruby. Sehingga kalau misalkan emang hanya bertumpu pada 2 hero, ini best of 5 men. Menurut gue best of 5 ini baru nih fasilitasnya semuanya kepake. Tapi untuk kemenangan game 3-2-nya mungkin akan jatuh kepada Rebellion Zion, karena ada beberapa satu dan lain hal yang menurut gua melihat dari Rebellion Zion yang tanpa adanya WJ aja. Iya bener, di Piala Presiden mereka ngeri banget. Mereka punya karakter gameplay tersendiri, tapi emang beda sih kok kalau ngomongin soal ya tim utama sama tim yang mungkin apa ya, bukan main rosternya. Itu mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi balik lagi dengan hasil yang cukup berbeda 3-2 kalau gua mungkin melihatnya di sini untuk match play-ins kita yang kedua. Jadi RRQ ketemu AE, Onyx Esports ketemu Rebellion Zion untuk hari yang kedua. Lanjut Coleus. Tapi gue bahas dikit deh, boleh ya Be ya? Boleh. Buka bagan lu dikit gak? Boleh. Entah kenapa ya, ini nggak tahu feeling doang. Kalaupun memang ternyata bagan KB yang bener ya, di mana Rebellionnya menang 3-2. Nggak tahu ya Be, feeling gue tuh kayak BTR tuh ngambil 2 terus RBL reverse sweep gitu. Wah. feeling gue doang gitu. Tapi kalau reverse sweep ya kok ya, wah itu sih Cinderella Story V2 sih. Asli. Kayak BTR kan yang di iya, MBL-nya. kembalikin momen gitu kan. Itu kembalikin momen. Tapi ya sudahlah, kita bakal lihat karena ini menurut gua nggak bisa bilang terlalu gimana. Ini literally 50-50 BTR RBL. Oke, kita lanjut ke RRQ Atrigo. Wah, itu seru sih tapi. Gambaran skema lu sih serem banget. ini yang menarik sih. The champion of MPL season 9 dia bakal ketemu sama Alter Ego, di mana
RRQ awal season kenceng, pucuk, terus tengahnya agak goyang, tapi di akhir season ternyata mereka juga bisa balik lagi konsisten. Sedangkan Alter Ego awal season pasif dalam tanda kutip, Alter Ego di atas menit 12 itu selalu aktif, tapi di middle to late seasonnya itu sampai akhir, regular seasonnya mereka segila itu. Dan ini bakal jadi pertarungan yang berdarah-darah, apalagi Alter Ego juga punya sejarah sentimental terhadap RRQ, yaitu di MPL Season 6, di mana mereka yang udah hampir menang. Jadi, entah kenapa ya, ketika Alter Ego ketemu RRQ, gua rasa ini bakal 3-2 Alter Ego. RRQ yang 3-2 lower Alter bracket. Ego. Berarti kita lanjut ke sini, terus RRQ-nya di lower Lower. bracket ya. 3-2 ya kok ya tadi ya? Ya, 3-2. Oke, next. Kita bakal sambil bahas dikit. Onyx Bigetron. Nah, ini yang udah mulai kelihatannya sang pemuncak klasemen dengan poin yang sama dengan season lalu ya, Be, ketika mereka juga puncakin klasemen ya, Be. Bertemu dengan Bigetron, di mana kalau Onyx bisa dibilang udah stabil, Bigetron bisa dibilang mereka yang udah improve. Kayak sebenarnya orang yang harus dilihat banget itu kalau dari Bigetron kan Max ya, Be. Max dan Henki. Dua orang Iya. itu bener-bener maut banget gerakannya di Bigetron yang bisa bawa Bigetron bisa segila ini. Tapi kalau Onyx man to watch itu 5-5-nya, Be. Lengkap ya. 5-5-nya Lengkap. monster. Dan entah kenapa Onyx juga feeling gue ini match pertama mereka di babak playoff, feeling gue bisa aja mereka langsung turunin Suns Keyboy. Kayak mereka mau untuk open all out di sana. Jadi I think Onyx yang bakal maju dan skornya juga 3-1. Bigetron lawan Araki di bawah. Menarik nih. Kita ngelihat. Oke, Wah, 3-1. karena potensinya tuh Onyx tuh kayak bisa cepet balik gitu, Be. Kalau dia kalah satu game tuh lu perhatiin gak sih selama ini mereka belajar cepet banget. Adaptif ya. Iya, adaptifnya bagus banget. Oke. Nih kalau ngomongin soal match yang udah masuk ke apa ya playoff gini nih, bohong kalau nggak ada satu skor keambil sih. Gue juga mikirnya kayak 3-0 tuh possibility-nya kecil banget kalau udah ngomongin tim-tim kayak gini ya. Tapi mungkin balik ke bracket gua yang sempat tadi juga ada perbedaan, yaitu adalah RBL yang lolos di sini. Melihat dari potensi Bigetron juga yang sebenarnya sama-sama kuat untuk tim-tim yang ada di apa ya tengah-tengah standings lah. Back again ke match yang ketiga. Sekarang RRQ Hoshi ketemu sama Alter Ego Esports best of 5. Selama regular season, Alter Ego ini belum pernah menang sama sekali melawan Alter Ego. Dan menurut gue itu yang bakal jadi manpower ya, atau kekuatan utama dari RRQ Hoshi ketika kita ngomongin ketemu sama Alter Ego. Dan gue masih gak paham kenapa. Ini nih, gue juga punya pertanyaan kayak kenapa RRQ Hoshi kalau ketemu Alter Ego tuh tiba-tiba entah Alter Egonya yang melempem atau emang RRQ Hoshi-nya kayak lebih step up gitu loh. Kayak lebih panas duluan. Dan menurut gue historical ya, kita ngomongin historical dikit. M2 RRQ Hoshi turun ke lower bracket, mereka tuh tidak sekuat yang ada di upper bracket. M3 mereka turun ke lower bracket, mereka juga langsung dipulangkan pas di M3. MSC kenapa mereka strong banget? Karena mereka ada di upper bracket terus-terusan sampai nanti ke grand final. Dan ini yang menurut gue cukup unik, karena bracket gue mungkin agak berbeda sama prediksi-prediksi orang lainnya pada umumnya, lebih tepatnya karena pas di sini gue mungkin bakal ngomong RRQ Hoshi lolos ke final upper bracket dengan skor melawan Alter Ego mungkin ya tipis-tipis aja kali ya, 3-2. Karena jujur Alter Ego juga sangat kuat sekali di season kali ini. Gue juga melihat performa up and down-nya RRQ Hoshi juga mungkin hitungannya kayak bukan pertama kalinya, karena ini waktu season 8 juga RRQ Hoshi pernah up and down kayak gini. Season 7, season 9 juga season 9 mungkin lebih konsisten kali ya karena kayaknya gue liatnya lebih kuat gitu loh. Oke, 3-2 buat RRQ Hoshi. Alter Ego turun ke lower bracket. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal Onyx versus Rebellion, ini ada yang unik juga nih. Fakta bahwa Onyx Esports itu sebenarnya lumayan worry atau lumayan takut kalau seandainya Rebellion Zion yang akan muncul di playoff, bukan Bigetron Alpha. Seolah-olah kayak gak tahu, itu kayak interviewnya Keyboy atau Aldo atau Mars, gue lupa, di sebuah media. Pokoknya gue lupa. Teman-teman tolong ingetin ya kalau misalkan gue salah atau gimana di kolom komentar. Karena gue sempat baca juga bahwa Onyx tuh lebih takut kalau Rebellion yang muncul ke playoff dari play-ins ketimbang Bigetron. Alasannya karena memang dari segi team fight Rebellion ini lebih rapih. Dan menurut gue
Kalau ngomongin soal Rebellion Zion yang memang mereka lack of experience lah atau minim akan pengalaman, apalagi di panggung besar ya. Ini playoff men, yang lu bener-bener Ada ditonton, penonton. ada penonton, bener-bener Pasti rame di stage besar ya kan. Menurut gua ya secara mental gua sangat mengiyakan bahwa Onyx ini di atas angin kok. Tapi entah kenapa Rebellion juga mungkin di sini akan memberikan sebuah perlawanan ketat sehingga nantinya nih ketika kita ngomongin Onyx yang menang. Oke, Onyx menang. Tapi poinnya 3-2 menurut gua. Jadi ketakutan Onyx juga di sini terjawab lah ketika berhadapan dengan Rebellion Zion dan memang powernya tuh jadi kelihatan juga bahwa emang Rebellion Zion nantinya ke depannya bahkan ini bukan merupakan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Tapi di note sedikit bahwa ya balik lagi ya, ini kan 3-2 juga menurut gua bakal jadi game keras karena memang keduanya ini suka banget untuk team fight Turtle. Dan siapapun yang dapetin objektif kayak Turtle Lord mungkin untuk match keempat ini sangat diunggulkan sekali. Apalagi Fearless Kairi ini menurut gua kayak dua tipikal pemain yang dia tuh nggak gengsi gitu loh kok untuk bawa tank jungler yang emang lagi diprioritaskan untuk menjadi meta sekarang hanya untuk mendapatkan sebuah objektif penting, yaitu adalah Turtle dan juga Lord. Yep. Dan memang retribution mereka juga termasuk top 3 jungler yang tajam retributionnya. Jadi maka itu bakal seru. Oke. Oke, lanjut ya. Berarti hari ketiga di mana bakal ada 2 match lagi. Match lower bracket pertama dan final upper bracket yang bakal berlangsung di hari ketiga nih. RRQ Bigetron. Wow, ini adalah tim yang bisa dibilang kelinci ya kan, yang bertemu dengan sang raja lagi. Dan challenge benar-benar besar walaupun Bigetron gue tetap setuju maksudnya dengan mekanik bukan mekanik sih, decision Max yang tiba-tiba matang, Max yang bisa tiba-tiba gendong, Henki juga ada, Marki di sana walaupun Marki juga nggak kelihatan di Piala Presiden kemarin, jadi at least bisa ada kartu simpanan bagi Bigetron untuk mereka nanti mainkan di playoff. Meanwhile RRQ juga sempat nyimpen kartunya ketika di Piala Presiden ya Be ya, dia pakai Lemon. Dan itu bukan berarti RRQ tambah lemah, bukan, tapi RRQ cuma mengeluarkan kayak playstyle lain yang bisa dimainkan RRQ di Piala Presiden. Itu yang terjadi. Dan kemarin kalau skornya tuh RRQ lawan siapa Be yang dia kalah? Dia lawan Bigetron 2-0. Iya, ini udah kejadian di Piala Presiden 2-0. Makanya di sini RRQ pasti bisa pelajarin banyak banget hal, terutama memang kunci utamanya ada Henki dan juga Max. Jadi kalau menurut gua di sini ini bakal tipis 3-2 tapi RRQ yang maju ke final lower bracket. 3-2 lagi ya, tipis banget tuh berarti. Tipis. Nah, lanjut kita sambil bahas ya, sambil KB editnya. Ada Altrigonic dan ini juga salah satu match yang bisa dibilang satu tim yang banget disiplin kalau menurut gue pribadi, yaitu Onyx yang benar-benar bermain dengan strateginya, dengan macro play yang juga cantik, dengan objektif gameplay yang juga bagus, player juga improve. Tapi kalau menurut gue pribadi kelemahan dalam tanda kutip ya bagi Onyx yang mungkin kalau seandainya bisa kita lihat adalah mereka tuh kayak terlalu to the book, kayak tipikal anak nerd yang disiplin, tau gak Be? Paham. Kadang-kadang itu bagus, mereka bisa ranking 1, tapi kenyataannya kalau anak yang disiplin ketemu sama anak serampangan, ini yang bakal lucu. Karena alter ego tuh itu yang menjadi dalam tanda kutip si tukang bully di sekolah nih, yang benar-benar pokoknya terobos aja lah kupa gitu kan, tabrak semuanya. Dan ini yang jadi match menurut gua seru banget untuk kita lihat gitu loh. Kayak dengan kedisiplinan Onyx tapi dengan pressure yang segitu gilanya dari alter ego, apakah alter ego bisa ngambil poin? Karena based on last result itu alter ego kesulitan untuk melawan Onyx. Mereka bisa untuk ngambil satu game ya, 2-1 kan terakhir ketemu Onyx. Cuman yang kayak tadi gue bilang, si anak disiplin ini ternyata lebih cepat lagi untuk ngebacanya. So ini PR-nya alter ego, bisa nggak mereka ngebaca situasinya untuk kira-kira improve lagi, lebih improve daripada Onyx dengan gaya mereka yang dalam tanda kutip serampangan tadi. Tapi kalau menurut gue ini babak playoff dan it's too fast lah untuk alter ego. Jadi kayak alter ego bakal ketemu RRQ lagi di bawah. Oh oke. Skornya juga tipis 3-2. 2-3 berarti ya. AE 2, Onyx 3. Oke, tapi inilah dia berarti hasil dari dari build up-nya Coleus yang dimana Onyx adalah tim pertama yang menuju M4 ya kok ya. Karena via upper bracket mereka mengalahkan Alter Ego dengan skor 2-3. Di sini Onyx yang menang dan Alter Ego ketemu sama RRQ di lower bracket. Lanjut buat bracket gua, berarti di sini ya karena ada RBL yang ketemu sama Alter Ego dan gua mungkin akan start dari lower bracket.
Mungkin sama kalau ngomongin soal alter ego di sini emang dengan tim yang gameplaynya bukan sesuka hati juga sih. Lebih ke emang mereka udah klop satu sama lain, mereka udah mengerti satu sama lain, mereka udah lama banget untuk bersama-sama. Jadi menurut gue di sini alter ego bakal lebih mengungguli Rebellion Zion, walaupun ini menurut gue tadi kalau analoginya Kolius ini kayak tim yang emang mainnya serampangan ya kok ya. Rebellion juga serampangan, bawa cow jungler segala ya kan. Nah itu dia. Iya, Dia itu. bakal seru makanya. Tapi di sini kayaknya 3-2 kok. Gue mungkin akan lebih pegang alter ego, dan Rebellion ini mungkin kayak menjadi sebuah prestasi mereka overall ya selama mereka menjalani MPL dan finish di posisi yang keempat. Bisa dibilang satu posisi di bawahnya The Last People Champs, let's say Aura Fire. Ya kan, Aura Fire kan season 9 finish di posisi ketiga, Rebellion Zion di posisi yang keempat, lanjut alter ego di lower bracket. Nah ini final upper bracket nih. Final upper bracket menurut gue ini adalah match yang mungkin akan dibilang terpecah kali ya untuk early final. Untuk beberapa orang mungkin akan bilang seperti itu. Early grand final, RRQ upper bracket, Onyx upper bracket. Tapi entah kenapa emang melihat pertemuan terakhir mereka, RRQ Hoshi loh ya. Ini kita ngomongin RRQ Hoshi, tim yang sudah memiliki ribuan pengalaman, ratusan ribuan pengalaman soal mapping dan macro play. Tapi mereka dimainin makronya sama tim Onyx yang emang semenjak Kairi masuk, ini entah kenapa power makronya tuh meningkat sampai dengan poin 8, 9 atau bahkan 10. Ketika mereka juga sempat memainkan Fanny dan Popol Kupa, strateginya 1-3-1. Lu bayangin itu kayak baru di regular season. Kalau misalkan nanti ternyata lebih banyak lagi strat-strat yang masih disimpan nih sama si Aldo, menurut gue bukan hal yang mustahil kalau Onyx pun tetap akan menjadi tim yang pertama nih kok untuk melaju ke babak selanjutnya. Terutama kalau kita ngomongin soal yang ada di upper bracket, dan mereka mengamankan slot pertama untuk menuju ke M4. Tapi di sini mungkin skornya gue anggap 3, RRQ Hoshi 1. Ya sebenarnya gue berharap 3-2, tapi entah kenapa ada sesuatu yang membuat gue berpikir kalau Onyx bisa mencuri 1 poin tapi gara-gara comeback. Yep. Kayak gitu. Dan berarti yang turun ke lower bracket adalah RRQ Hoshi yang ketemu sama alter ego di sini untuk final lower bracket. Ini kita berarti udah sama ya, Be. Ya. Udah sama beda. Ae dari Iya sih. atas, kalau gua RRQ Oh iya dari iya bawah, iya. kalau KB Ae dari bawah, RRQ dari atas, dan kita berdua sepakat Onyx yang ngisi slot pertama M4 ya. Oh iya ya. Nah, iya betul. Oh iya iya benar. Ya, tapi skornya juga beda-beda tipis. Nah, kita lanjut nih. Ini Sabtu ini cuma ada 1 match. Permainannya cuma 1 match tapi jam 4:30 sore ya, Be ya. Berarti kayak untuknya MPL memang dibuat lebih panjang kali ini, dari tadinya 3 hari jadi 5 hari. 4 hari. Tadinya 4 jadi hari. 5 hari. Betul. Ini yang buat istirahat final lower bracket, go big or go home. Ini adalah pertarungan berdarah bagi Alter Ego dan juga RRQ. Tapi ini yang gue pengen bahas dikit. Kalau gue masih memandangnya RRQ sebagai tim yang sama di regular season, tim yang sama ketika bermain di MSC kemarin, gue mungkin bakal bilang Alter Ego bakal ketemu Onyx di grand final kali ini. Tapi ini yang menurut gue hal yang paling penting, kayak kata KB, RRQ itu punya DNA-nya. RRQ itu gue rasa adalah tim dengan, dia tuh mirip sama Onyx, Be, dimana macro play 5 pemainnya bagus, mekaniknya juga tinggi dari kelima player ini gitu. Jadi kayak dan kekurangan mereka tuh apa? Kalau yang gue lihat, mereka tuh lalu beradaptasi, maksudnya agak susah untuk beradaptasi, untuk implementasikan kayak change bener-bener kayak tadinya tuh mereka bermain dengan tabrak gimang, tiba-tiba kok bermain counter setup yang kayak gitu, yang dari draft ya, maksud gue ya, dari draftnya. Jadi ini gue rasa RRQ udah bakal belajar banyak, terutama ini RRQ yang ada di lower bracket yang tadinya juga sempat menang ketika bertemu dengan sempat kalah ya. Itu kayaknya skor lu salah, Be. Yang di atas 3. Oh iya ya. Harusnya 2-3 ya, tapi udah ntar dibenerin aja. Jadi ini RRQ harusnya udah belajar kayak kita kalah waktu lawan Alter Ego, mereka bakal improve, mereka bakal lebih baca Alter Ego lagi, dan sorry sih prediksi gue kayaknya RRQ yang ada di grand final, tapi skornya bener-bener again tipis lagi, 3-2 kali ini RRQ balikin. Nah ini berarti hasilnya Kolius yang udah direvisi ya. Nih ini 2, ini 3, dan ternyata di lower bracket kebalik ya 2-3-nya ya. Tapi posisinya sama, atas bawahnya aja nih di sini.
yang gue tangkap. Karena grand final ini kan misah ya sama final lower bracket, jadi gue juga akan melanjutkan di final lower bracket. Yang mungkin ini mungkin nih untuk pertama kalinya akan ada final prediction yang berbeda. Karena untuk season lalu kan hitungannya gue tuh mirip-mirip lah kok sama lu kok. Gue akan bilang kalau emang jujur RRQ Hoshi ini adalah tim yang sangat amat kuat. Bahkan gue pun pernah berstatement kan bahwa kalau lu mau menjadi perwakilan tim Indonesia di ajang M-Series, kalahin dulu RRQ. Gue pernah bilang kayak gitu di MP Show. Dan menurut gue mungkin itu jawabannya buat Alter Ego kali ya. Jadi ketika kita ngomongin soal DNA atau bisa dibilang darah dan mental sebagai juara, yes, RRQ punya hal tersebut. Tapi bukan berarti Alter Ego juga nggak punya kok menurut gue di sini. Apalagi ini match sentimental nih. Kita tahu Alter Ego ketemu EVOS sentimental. Katanya apa? Gara-gara nggak pernah menang waktu regular season. Alter Ego regular season belum pernah menang sama sekali sama RRQ. Kalah di upper bracket, it's okay. Karena menurut gue dia masih punya kesempatan di lower bracket. Dan ini bukan pertama kalinya loh untuk Alter Ego Esports itu berada di lower bracket. In my humble opinion, sepanjang sejarah yang ada buat RRQ Hoshi, ketika mereka di upper bracket, mereka strong parah. Bener-bener sulit untuk dikalahkan. Tapi ketika turun ke lower bracket, ini dia yang terkadang bisa menjadi batu sandungan buat RRQ Hoshi. Entah apa yang terjadi, karena gak cuma sekali loh untuk RRQ Hoshi turun ke lower bracket dan mereka langsung dikalahkan setelah mereka turun ke lower bracket. M2 jadi saksi, M3 juga jadi saksi. Dan menurut gue, kayak yang sempat gue bilang juga di MP Show, kalau nih misalkan ya, ini kalau seandainya, jadi gue bilang seandainya, yang namanya seandainya kita kan berandai-andai, sama kayak prediction, kita ngomongin seandainya RRQ Hoshi tidak berbenah secepat Alter Ego yang mungkin mendapatkan informasi lebih ketika mereka tidak mengikuti Piala Presiden. Di sini kayaknya for the first time ya, kita ngomongin soal Onyx dan Alter Ego yang akan ketemu di Grand Final. Karena sebelumnya kan Alter Ego ketemunya sama RRQ Hoshi waktu season yang ke-6. Nah, skornya juga mungkin menurut gue di sini 3-2 sih, sama-sama kuat kok soalnya. Gue berat sih milih ini, tapi ini juga udah pernah ada di gambaran gue ketika ngomongin soal bracket, yang dimana menurut gue bracket sekarang tuh emang sangat amat tidak bisa ditebak. Dan menurut gue di sini Onyx ketemunya sama Alter Ego untuk di Grand Final. Bisa gue bilang akurasi kita untuk tebak-tebakan gini ini kecil banget ya, Be ya. Kecil banget. Kecil ini banget, sih. sumpah. Ntar tiba-tiba RBL Alter Ego gitu di Grand Final. Tiba-tiba RBL sama Alter Ego di Grand Final. Tapi ya kalau RBL ketemu sama Alter Ego di Grand Final, itu wah, itu bener-bener the best Cinderella story ever sih. Itu bakal ada juara baru kok berarti kok. Iya, dan itu tim yang berangkat dari bracket kiri semua kan, dari play-ins gitu, bukan play-off. Jadi bakal seru banget gitu, kayak ya ampun tim yang atas-atasnya dikalahin semua. Jadi ya udah, tapi kita fokus ke sini dulu ya, karena kita udah balik lagi. This is the grand final gitu. Bel inget gak MPL season 8 yang terjadi waktu itu, Onyx melakukan satu manuver yang sangat amat bagus di bottom lane. Di game yang ke-7 mereka straight push, mereka menang. Itu MPL season 8. Padahal Onyx itu main total 12 game hari itu. Dia main sama EVOS benar-benar juga 5 game, ya Be ya. Correct me if I'm wrong, Be. Dan di Grand Final 7 game dimainkan sama Onyx. Nah, ini yang pengen gue bahas. Ini udah Grand Final. Onyx sama RRQ udah adalah tim yang kayak kita tahu lah udah sama-sama kuat ya kalau berdasarkan prediksi gue gitu. Kayak ini udah terjadi berulang-ulang kali dari season ke season gitu loh, yang season-season terbarunya MPL gitu. Tapi ada satu poin, Onyx tuh waktu itu dia menang kalau menurut gua, dan ini juga pernah dibilangin sama Max, karena memang Onyx tuh memiliki coach fisik, Be. Tangkap kan? Jadi kayak dia main 12 game, fisiknya udah dilatih. Jadi mereka benar-benar fresh, mereka benar-benar seger, sehingga sampai malam waktu itu mereka kira menang. Tapi ini beda. Ini nggak kayak MPL season 8 atau 9, dimana hari terakhir cuman ada benar-benar satu match Grand Final only, Be. Dan menurut gua keadaannya pasti Onyx dan RRQ sama-sama fresh. Si Onyx juga pasti udah ngebaca banget RRQ permainannya seperti apa. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang terjadi, atau pemainnya Be, ini benar-benar kayak nggak tahu kenapa kayak gue bisa tiba-tiba kepikiran gini. Gua kayak anggaplah gue seorang Tony Stark yang punya seorang yang visionary. Gue ngelihat RRQ di sini evolve. Dia yang bisa improve, dia yang nyiapin semua banyak banget kartu, nggak cuma satu kartu. Dan itu bakal strong banget, Be. Apalagi memang ternyata mereka juga bisa manfaatin seperti apa Onyx bermain. Jadi gua rasa di sini bakal 4-3. RRQ juara.
back to back. Back to back. Iya benar. Dan menurut gua ya gua nggak bisa menolak opini apapun terhadap hal tersebut karena ya memang Bisa aja. gua pribadi ya gua bilang RRQ emang tim kuat, mau gimana pun, mau dimanapun emang mereka tim kuat, mau digimanain pun menurut gue emang dari bahan olahan awalnya para pemainnya itu emang udah memiliki pengalaman dan mental juara. Makanya gue nggak kaget dengan momen seperti ini. Tapi balik lagi ke bracket gue yang mungkin agak berbeda. Kenapa ya gue tuh selalu mikir kayak gini ya, hal-hal aneh gitu nggak pernah mungkin orang pikirkan. Bahkan kalau ngomongin soal match fresh yang baru ya kok ya, ini juga menjadi sebuah, ini nggak sih bisa dibilang menjadi sebuah pengalaman baru nggak sih untuk Alter Ego? Karena ini best of 7 pertama mereka. Dan menurut gue Onyx udah terbiasa dengan best of 7. Gue nggak tahu kalau urusan scrim masing-masingnya pernah scrim best of 5, best of 7 atau segala macamnya, karena standar scrim gue tahu best of 4, best of 4. Jadi mereka bener-bener standarnya banget itu nyari dua sama lah bahasanya mah. Tapi kalau ngomongin soal match grand final ya, mungkin gue akan sedikit lebih memberikan saran kepada Alter Ego kalau emang mau memenangkan grand final atau fokus ke grand final itu ya mungkin teriaknya agak sedikit dikurangi karena ini bukan match best of 3 seperti di regular season yang dimana abis menang 2 kali teriak-teriak abis itu ya selesai gamenya. Enggak, ini masih berlanjut terus. Dan menurut gue kalau ngomongin Onyx ya mereka dengan powernya di grand final ini ada motivasi tersendiri juga mungkin untuk memenangkan kembali atau bring back the glory untuk memenangkan ke berapa ke 3 kalinya berarti ya untuk Onyx Esports itu sendiri. Ya, season 3, 3, season 8, season 10. Yes, dan ini menurut gua bisa jadi kemenangan manis bagi Kairi kebetulan karena dia adalah salah satu lebih tepatnya yang langsung berkarir di Indonesia dan menang untuk MPL di season pertama dia pada awal karirnya dia. Jadi start yang bagus banget. Tapi di sini menurut gua ya untuk Alter Ego Onyx ini mungkin agak sedikit berbeda karena gue masih cukup percaya dengan konotasi juara baru. Gue berharap ada juara baru lebih tepatnya. Memang bisa dibilang cukup subjektif. Ya prediksi nggak ada yang nggak subjektif ya lebih tepatnya. Kalian yang tulis di kolom komentar juga bohong kalau misalkan kalian nggak subjektif atau mungkin melihat objektif tapi emang ada rasa dari hati tuh kayak feeling gue ini kayak gitu loh. Tetap subjektif gue bilang hitungannya karena walaupun lu melihat data tapi hati kecil itu berkata lain. Dan di sini mungkin gua 4-3-nya beda karena ya 3-nya di Onyx, 4-nya di Alter Ego. Wah, GG. Gua nggak tahu sih kok. Alter Ego juara. Iya, Alter Ego juara. Wah, GG sih. Tapi nanti di M4-nya nih kok, Onyx lebih galak. Entah kenapa kalau ngomongin M series ya, juara 2 dari dulu lebih galak daripada juara pertamanya. Kalau ngelihat dari M3 kemarin, M3 itu kan waktu zamannya Onyx Indo menang, RRQ runner up. Nah, pas di bracket nih, pas udah mulai masuk playoff M3, RRQ itu di upper bracket, Onyx tuh di lower bracket. Malah juara 2-nya ini lebih gacor daripada juara pertama. Contohnya apa? Onyx PH. Onyx PH itu kan juara 2 waktu itu karena kalah sama Blacklist. Blacklistnya aja turun ke lower bracket gitu loh ke juaranya, bareng sama Onyx Indo. Dan makanya menurut gue di sini kalau ngomongin M4, nah mungkin akan ada skenario yang berbeda di video yang berbeda. Nanti kita bakal bahas lagi berarti di video lanjutan ya. Ya, tapi inilah dia hasilnya. Ini dari prediction KB. Wah, gue nggak tahu sih ini. Ini udah ngango-ngango sih gue dari kemarin-kemarin gue udah greget juga kayak DM banyak. Kolis juga pasti DM-nya banyak kayak ya, sama prediksi. Iya, kapan segala macam prediksi. Dan inilah dia hasil prediksi kita Kolius dengan RRQ Hoshi back to back champion melawan Onyx Esports 4-3 dan mungkin dari gua yang agak-agak sedikit wadaw Alter Ego 4-3. Tapi ya balik lagi ini sekedar prediction yang dimana balik lagi selalu akan kita lihat kepada realitanya. Kalau realitanya nggak sesuai, ya udah nggak masalah. Kalian pun toh bisa tulis di kolom komentar bagaimana opini kalian terhadap playoff untuk di season 10 kali ini. Dan buat para fans-fansnya berarti kalau untuk Kingdom doain prediksi Kolius benar. Untuk Alter Champs doain prediksi KB benar. Untuk Sonic, untuk apa Biget Troopers ya Be ya. Untuk Rebels. apa lagi tuh? Aura Fire, Rebels, itu pokoknya kalian doain aja prediksi kita salah semua. Iya, karena balik lagi kita selalu di akhir video kita selalu berharap kalau prediksi kita itu salah. Walaupun di spam sotoy apa prediksi lu salah haha nggak sesuai. Ya
ya nggak ngaruh sih. Ya gimana ya? Prediksi kita bener mulu Tuhan, Cok. Ini the show must go on gitu loh. Kita tuh cuma Asli. percikan agar nanti playoff tuh makin lebih seru. Ada bumbu-bumbu tersendiri lah kalau begitu. Udah selesai juga buat prediknya. Thank you banget Kolius. Gue juga udah selesai dengan predik gue. Ada pesan-pesan terakhir Kolius? Buat tim-tim yang bakal tanding, jangan lupa kalau ini sedikit ini aja ya, terserah mau diikutin atau enggak. Menurut gua bangun pagi itu bagus. At least jangan kalau memang kalian benci olahraga, stretching biar badan kalian tuh lebih seger. Terus sebelum tanding tuh makan pisang karena pisang mengandung potasium, itu bagus buat otak. Dan good luck, have fun buat semua tim yang bakal tanding. Gue sih berdoa semoga kalian bisa perform untuk memberikan yang terbaik. Dan buat penonton sih enjoy the show aja. Jangan sampai bawa-bawa sara ya. Yuk kita bikin e-sportnya. Udah itu aja. Kalau dari gua simple juga sebenarnya, kayak sekedar ngomongin jangan lupa minum air putih sama jangan terlalu banyak teriak karena ini best of 5 sama best of 7 jadi berbeda sama regular season yang kita ngomongin best of 3 ya. Dan ya jaga stamina itu penting, sama siap-siap aja bahwa setelah ini juga masih ada badai yang lebih besar, yaitu adalah M4 dan banyak turnamen-turnamen lainnya ke depannya. Jadi good luck, have fun aja, bawa enjoy. Ingat tujuan dari masing-masing tim itu menang, tapi pemenang sesungguhnya adalah orang yang tahu kapabilitas mereka ketika mereka bisa menerima kekalahan atau tidak. Gitu aja. Sportif nomor 1. Dan untuk para fans, dukung, jangan hate speech, jangan menyebar kebencian, jangan menebar kebencian. Sebarkanlah hal-hal positif. Memes is okay. Gue juga jujur, gue sangat suka memes, kayak bercandaan, senggol-senggolan. Tapi balik lagi, biarkan streamer pinggir jurang dan juga para admin dari Instagram yang membuat memes tersebut, ya kan, biar senggol-senggolannya ya antar admin aja. Kita para fans MPL terutama enjoy the show, dan kalau bisa ya kita tunggu ya di G-Expo Theater. Asik. Offline bro, offline. Asli. Ada KB ya, ada gua juga. Gak tahu tuh hari pertama ada gak, Be? Gua tanggal 20 sama tanggal 23. Oke, berarti kita ketemu. Kalau Ya. juga bakal ada di sana. Jadi semoga kita bertemu ya. Semoga kita bertemu semuanya. Pokoknya thank you banget Kolis juga udah join prediction lagi seperti season-season sebelumnya. Dan teman-teman silahkan lagi dan lagi gua tekankan, silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian punya prediction sendiri. Dan sangat terbuka sekali untuk opini sebagaimana bentuknya, asalkan nggak sara dan juga tidak melontarkan head speech ya, atau kata-kata negatif yang memang merujuk kepada kebencian. Kalau begitu gua KB bersama dengan Kolius, kita improv, mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mungkin Mipo atau bahkan prediction di Bacotan KB. Pokoknya jangan lupa bahagia. Dadah. bye semua.